Yo halo guys, selamat datang di All Pipe Channel. Di video kali ini All Pipe akan merangkum cerita dari sebuah film yang tayang tahun 2018 lalu. Awal mula film ini terlihat seperti film aksi pada umumnya, namun setelah film ini selesai, menurut gua plot twist-nya sangat-sangat mind-blowing. Film ini diperankan oleh salah satu aktor favorit gua, yaitu Gerard Butler. Di sini dia berperan sebagai seorang kepala polisi yang bernama Nick. Kemudian ada juga Pablo Schreiber yang berperan sebagai Ray Merriman, di mana dia merupakan ketua perampok yang diincar oleh Nick. Selanjutnya ada O'Shea Jackson yang berperan sebagai Donnie dan 50 Cent sebagai Lee Fox, di mana Donnie dan Lee Fox adalah anggota kelompok perampok yang dipimpin oleh Merriman. ...2.400 kali dalam setahun, 44 kali dalam seminggu, 9 kali dalam sehari, dan setiap 48 menit sekali. Itu adalah data statistik perampokan bank yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Tepat jam 5 pagi ada sebuah mobil lapis baja yang sedang berhenti di sebuah tempat perbelanjaan, di mana saat para penjaga akan kembali ke mobil, mereka dikejutkan oleh kedatangan beberapa mobil yang bersiap melakukan perampokan. Para penjaga mobil lapis baja tersebut tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Akibat kejadian tersebut, para penjaga mobil lapis baja dan salah satu anggota perampok menjadi korban, dan mobil itu pun berhasil dibawa oleh para perampok. Yap, para perampok ini dipimpin oleh Merriman. Namun setelah perampokan tersebut, ada yang aneh. Karena di dalam mobil lapis baja yang mereka curi tidak ada uang sepeser pun, dan mereka seperti menyesal karena harus membunuh para penjaga dan juga polisi. Scene kemudian berpindah kepada seorang kepala polisi yang khusus menangani kasus kriminal yang bernama Nick. Sedikit diceritakan bahwa Nick memiliki masalah dalam rumah tangganya, di mana dia ketahuan selingkuh oleh istrinya sehingga membuat rumah tangganya harus kandas. Setelah itu dia mendapat panggilan untuk ke TKP perampokan yang terjadi sebelumnya. Dan dari sini Nick dan timnya mulai mendalami kasus tersebut, mulai dari motif para perampok yang mencuri mobil lapis baja kosong tersebut, serta penyebab terjadinya baku tembak. Saat di TKP ternyata ada salah satu anggota Merriman yang memantau mereka. Saat Nick dan tim mulai melakukan penyelidikan, Merriman dan tim juga melakukan pencarian informasi tentang siapa sebenarnya Nick, di mana Nick merupakan seorang polisi yang mendapat penghargaan karena kemampuannya dalam memecahkan kasus kriminal. Filipino dude the cops killed? Yeah. That's the cop who blasted him. Runs major crime. Saat sedang mengumpulkan semua informasi terkait perampokan yang terjadi, Nick dan timnya bertanya-tanya kenapa para perampok ini melakukan perampokan pada sebuah mobil lapis baja yang kosong. Kemudian jadwal penjemputan uangnya juga tidak reguler, serta para perampok pun tidak membuang mobil lapis baja kosong tersebut, sehingga mereka memunculkan nama seorang narapidana yang bebas bersyarat 8 bulan lalu, yaitu Merriman. What about Merriman? When do you parole again? Dari sini Nick kemudian mendapat ide untuk mendatangi seorang pegawai bar yang biasa bergaul dengan Merriman yang bernama Prowlin atau Donnie untuk mendapatkan informasi. Setelah berhasil menculik Donnie, Nick dan timnya kemudian melakukan interogasi. Dengan cara interogasi yang santai namun tetap mengancam, Donnie akhirnya mulai menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Merriman. Berawal saat anggota Merriman mendatanginya di bar beberapa bulan yang lalu. Saat itu mereka tertarik merekrut Donnie untuk menjadi driver mereka karena Donnie cukup terkenal dengan skill mengemudinya. Waktu itu bertepatan dengan bebasnya Merriman dari penjara. Donnie kemudian menemui Merriman untuk mengetahui sedikit latar belakangnya. Selain itu Merriman juga menguji kemampuan Donnie dalam mengemudi. Dan benar saja kemampuan mengemudi yang dimiliki Donnie membuat Merriman tertarik untuk merekrutnya. Singkat cerita, Donnie kemudian dilepaskan kembali oleh Nick agar bisa melanjutkan rencananya dengan Merriman. Nick dan timnya kemudian menemukan sebuah petunjuk dari sidik jari salah satu komplotan Merriman yang tewas saat perampokan di awal film tadi.
Sementara di sisi lain, Merriman dan kelompoknya mulai melakukan pengintaian di sebuah bank federal yang menjadi target utama mereka. Dari sini, Merriman menjelaskan semua sistem keamanan, jadwal pengantaran uang, dan semua hal yang terkait dengan bank tersebut. Yang kesimpulannya, bank tersebut sangat ketat dan dari sekian banyak percobaan perampokan, tidak pernah ada yang berhasil membobol bank tersebut. There have been 53 break-in attempts. Not one has got past the lobby. Merriman sendiri merupakan seorang perampok yang cerdas, di mana dia berhasil mendapatkan informasi terkait adanya 30 juta US dollar uang yang serialnya tidak sesuai setiap harinya di bank tersebut, dan pecahan tersebut sudah pasti dimusnahkan oleh bank federal, di mana target Merriman kali ini adalah untuk mendapatkan uang tersebut dengan menyamar dan masuk langsung ke dalam bank federal. Dan jika mereka berhasil, maka tidak akan ada yang mengejar mereka karena uang tersebut. Saat Merriman melakukan persiapan, di saat itu pula Nick dan timnya menemukan kecocokan dari semua kasus perampokan yang tidak terpecahkan, di mana dari data-data yang mereka punya, semua kasus tersebut mengerucut kepada satu tersangka yang tidak lain adalah Merriman. Dan apabila rencana perampokan Merriman kali ini berhasil diungkap, maka Nick dan tim pun secara langsung mengungkap semua kasus perampokan yang tak terpecahkan. We nail these guys, we solve all these cases. This is the crew. Malam hari di sebuah restoran, Nick dan timnya secara tidak sengaja bertemu dengan Donnie yang saat itu sedang bersama Merriman dan anggotanya. Sempat terjadi sedikit ketegangan karena Nick yang sedikit memancing Merriman, namun akhirnya dia ditenangkan oleh salah satu anggotanya. Akibat terjadian tersebut, Merriman yang mengetahui Donnie mengenal Nick yang merupakan seorang polisi, mencurigai Donnie dan menginterogasi Donnie dengan menanyakan dari mana dia mengenal Nick dan mencurigai Donnie adalah seorang polisi. Namun karena Donnie berhasil meyakinkan Merriman bahwa dia bukanlah seorang polisi, Merriman kemudian mempercayai hal tersebut dan menyuruh Donnie untuk membocorkan salah satu rencana mereka kepada Nick. Friday. Make sure he knows it's on. Singkat cerita, Nick yang memang biasa mendatangi klub penari striptease berhasil membungkus seorang penari yang ternyata penari tersebut adalah pacar Merriman. Dari wanita tersebut, Nick berhasil mendapatkan lokasi detail tempat Merriman akan melakukan perampokan. Polisi yang cerdik. Sempat terjadi ketegangan saat Merriman melihat Nick di rumah pacarnya. Namun karena Merriman tahu Nick seorang polisi, dia membiarkannya begitu saja. Di sini juga kita mengetahui bahwa pacar Merriman sengaja membocorkan informasi tempat mereka akan melakukan perampokan sesuai dengan arahan Merriman. Hari Jumat, sesuai informasi dari Donnie dan pacar Merriman, Nick dan tim bersiap menuju lokasi perampokan, yaitu sebuah bank bernama Vico Rivera Savings. Sesampai di lokasi, Nick dan timnya akhir melihat rombongan Merriman memasuki bank tersebut, dan parahnya lagi hal ini terjadi di siang bolong. Seperti biasa dalam setiap adegan perampokan akan ada sandera dan juga mereka akan meminta tebusan kepada polisi. Dengan arahan Merriman, kepala cabang bank yang menghubungi polisi, dan karena hal tersebut para FBI datang. Namun ini membuat Nick geram karena ini adalah kasus mereka. Dan memang dasarnya saja si Nick dan timnya ini tidak pernah akur dengan para FBI. Karena kelalaian para FBI yang tidak menuruti kemauan Merriman, salah satu sandera di bank tersebut pun ditembak. Tak lama terdengar suara ledakan dari dalam bank, dan setelah itu keadaan di dalam bank pun menjadi sepi. Nick dan timnya kemudian menyadari sesuatu dan masuk ke dalam bank. Dan benar saja, Merriman dan timnya sudah tidak berada di sana dan kabur melalui lorong yang berada di bawah bank. Dan ya, ini adalah sebuah pengalihan. Merriman dan Leacock yang saat ini telah berhasil masuk ke dalam bank federal dengan menyamar menjadi petugas pengantar uang. Sementara Nick dan timnya masih dibuat kebingungan kemana perginya Merriman. Di dalam bank federal, setelah melewati beberapa pengecekan, Merriman akhirnya berhasil masuk ke dalam bank. Sesuai dengan prosedur di sana, uang yang dibawa akan dicek secara manual. Dan disinilah peran Donnie, di mana dalam kotak uang yang dibawa ada Donnie yang sudah membawa semacam alat yang mengacaukan kamera dan sistem keamanan di dalam bank tersebut. Dan saat hal itu terjadi, sesuai prosedur semua orang akan disuruh keluar sampai semua kembali normal. Disinilah kesempatan Donnie untuk memindahkan uang yang tidak berserial ke kantong yang telah dibawanya.
Setelah semua kembali normal, Donnie kemudian keluar dan menyamar sebagai seorang kurir makanan, di mana sebelumnya dia sudah pernah mengantarkan makanan sehingga para security di situ membiarkannya keluar. Di sisi lain, Nick dan tim kemudian mengelilingi kota untuk mencari kemana Merriman sampai pada akhirnya dia melihat Donnie dan berhasil menangkapnya. Dan dari penangkapan Donnie, Nick dan tim berhasil mendapatkan lokasi kemana Merriman akan kabur. Merriman yang mengetahui Donnie tertangkap akhirnya meninggalkan Donnie dan beberapa anggotanya. Sesuai informasi dari Donnie, Nick dan tim akhirnya berhasil membuntuti Merriman yang sedang kabur sampai pada akhirnya mereka terjebak di sebuah kemacetan. Tidak ada pilihan lain bagi Nick dan tim, kemudian mereka turun dari mobil dan bersiap menangkap Merriman. Begitu juga dengan Merriman yang mengetahui hal tersebut kemudian bersiap untuk melakukan perlawanan. Setelah Nick semakin dekat, akhirnya baku tembak pun terjadi antara tim Merriman dan juga tim Nick. Setelah baku tembak yang menegangkan, baik Nick ataupun Merriman sama-sama kehilangan anggota. Sampai pada akhirnya Merriman yang tinggal sendiri berhasil dikejar dan dibunuh oleh Nick. Don't do it. Setelah kejadian tersebut, Nick yang kembali ke mobil dibuat kaget karena Donnie yang sebelumnya diborgol sudah berhasil kabur dan menghilang. Ada hal yang janggal sebenarnya, di mana saat Nick memeriksa uang curian di mobil Merriman, yaitu di dalam plastik tersebut bukanlah uang utuh, melainkan hanya potongan uang kertas sampah dari Bank Federal. Nick kemudian coba melihat kembali daftar buronan anggota kelompok Merriman yang mana Nick baru menyadari satu hal, yaitu Donnie. Saat mencari Donnie ke bar tempat dia bekerja, ada beberapa pengunjung yang bekerja dari Bank Federal. Saat keluar bar, Nick kemudian melihat lokasi bank yang tepat berada di depan bar tempat Donnie bekerja. Fucking Fraulein. Dan di sini kita mengetahui semua bahwa otak dari pencurian Bank Federal adalah Donnie. Namun Donnie pintar dengan memberikan semua informasi terkait Bank Federal, mulai dari tata letak, keamanan, sampai cara untuk menembus keamanan di sana kepada Merriman. Sehingga seolah-olah Merriman lah yang memimpin pencurian tersebut. Sungguh ending yang tak terduga. Dari sini kita mungkin bisa mendapat sedikit pelajaran bahwa orang yang terlihat lugu dan hanya mengikuti perintah bisa saja menjadi dalang dan otak dari sebuah rencana besar. Sehingga bagaimanapun kita tetap harus waspada dan tidak boleh menganggap enteng kepada siapapun. Cross the street. Yeah. Diamond exchange. That's fine. Oke guys, filmnya sudah selesai, plot twistnya juga lumayan keren. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.